Perintah Kaisar Naga bab 222 belum. Saya belum selesai. Sana menggelengkan kepala dengan kuat. Dave, maafkan saya benar-benar terpaksa. Saya juga tidak punya cara lain. Kamu terpaksa atau tidak ada lagi hubungannya denganku. Titik. Dave menaikkan kaca jendela mobil. Tapi Sana terus menempel di jendela mobil dan tidak mau melepaskan diri. Saat itu, Yuki yang ada di kursi penumpang marah. Dia mengabaikan hujan deras yang sedang mengguyur dan langsung membuka pintu mobilnya dan turun. Kamu ini tidak tahu malia. Cepat lepaskan, kalau kamu masih berani mengganggu suamiku, percaya tidak saya akan menyuruh orang untuk mematahkan kakimu. Yuki berteriak pada Sana lalu menatap Sana dengan jijik. Kamu kira kamu ini siapa? Kalau dibandingkan denganku, apa kehebatanmu? Apa kamu lebih kaya dariku? Apa kamu lebih kuat dariku? Apa kamu lebih cantik dariku? Kamu tidak sebanding denganku dari segi manapun. Kenapa Dave harus memaafkanmu dan memilihmu? Kuda yang baik makan rumput di belakangnya, karena kamu sudah menyia-nyiakan dia. Sekarang datang untuk memohon padanya juga sudah terlambat. Cepat nyerah. Yuki menendang Sana dengan keras dan membuat Sana terjatuh. Sana menatap Yuki dengan marah, tapi dia tidak berani mengatakan satu patah kata pun. Dia terlalu malu untuk berkata-kata lagi. Perkataan Yuki benar, dirinya tidak sebanding dengannya dari aspek manapun. Kenapa Dave harus memilih dirinya? Melihat Sana sudah tidak berulah, Yuki kembali ke kursi penumpang dan membanting pintu jalan. Dave melihat Yuki sambil tersenyum dan langsung menginjakan pedal gas. Dave, Sana berteriak, tapi Dave tidak menghiraukannya. Sana selalu mengira Dave didukung oleh Yuki. Kalau Yuki meninggalkannya maka Dave tidak perlu ditakutkan lagi. Namun dia tidak menyangka malah dirinya sendiri yang menjadi badut. Entah itu Indrawan ataupun Yanson, mereka bukanlah orang yang bisa diundang oleh keluarga Chanakep begitu saja. Itu semua karena Dave. Sana tidak mengerti apa perubahan yang terjadi pada Dave. Kenapa semua orang terkemuka menjadi begitu menghormatinya? Tersenyum. Apa kamu merasa saya sangat galak? Tanya Yuki sambil melototi Dave. Dave segera menggelengkan kepalanya. Tidak galak, saya suka kepribadian seperti ini. Benarkah? Yuki tersenyum. Beraninya menggoda suamiku di depanku. Saya tidak mengutus orang untuk mematahkan kakinya saja sudah syukur. Segera mobil mereka berhenti di depan pintu villa perumahan Bumi Indah. Dave turun mobil dan berkata pada Yuki, kamu sudah boleh pulang. Kemana? Saya saja basah kuyup begini, kalau langsung pulang saya bisa demam. Yuki berkata sambil turun dari mobil juga. Apa maksudmu kamu berencana tinggal di sini? Tanya Dave dengan kaget. Kenapa? Apa saya tidak boleh tinggal di sini? Kamar di sini banyak, kenapa tidak boleh tinggal di sini? Apa jangan-jangan kamu mengira saya ingin tidur sekamar denganmu? Jangan bermimpi. Setelah berkata Yuki langsung masuk ke dalam villa. Dave menatap punggung Yuki, wajahnya terlihat pasrah tapi dalam hatinya sudah sangat bersemangat. Meskipun dia sudah menjadi kultivator dan mengalami perubahan suasana hati yang besar, namun bagaimanapun Dave masih seorang pria. Seorang pria normal pasti akan memikirkan hal-hal yang dipikirkan oleh pria pada umumnya. Dave, sudah larut malam dan hujan deras begini, kemana kamu? Mendengar pintu dibuka, Celine bertanya dengan nada yang cemas. Bibi, maaf. Kami pergi mendaki gunung tadi, jadi pulangnya kemalaman. Mendengar suara Celine, Yuki sibuk menjelaskan. Oh, ternyata Yuki ya, tidak apa-apa, ayo duduk, di luar hujan deras, tidak kehujanan kan? Celine yang mendengar suara Yuki seketika tersenyum sumringah. Dia melangkah menghampiri Yuki dan merabanya, lalu menyadari kalau Yuki basah kuyup, lalu berkata dengan cemas, aduh, ternyata kehujanan. Bibi tidak memiliki baju untuk kamu ganti, bagaimana ini?
Bibi, jangan khawatir, di atas ada satu kamar dan pakaianku di sana, saya akan ke atas untuk berganti, kata Yuki sambil tersenyum. Perintah Kaisar Naga bab 223. Aduh, lihatlah ingatanku ini, saya sudah lupa, tentu saja di sini ada kamarmu, dan tentu saja ada pakaianmu, kalau begitu cepat berganti, jangan sampai demam. Celine mendesak Yuki untuk berganti pakaian, lalu meneriaki Dave, Dave, kamu harus bersikap baik pada Yuki tahu, Yuki ini seorang nona muda dan keluarga kaya, kita juga sempat salah paham terhadapnya, dia saja tidak marah, dia juga tidak memperdulikan statusmu yang miskin, atau saya yang buta, dia benar-benar tulus padamu. Kamu tidak boleh menyia-nyiakannya ibu, jangan bicara hal ini dulu, saya akan mengobati matamu. Dulu, matamu ini buta karena kamu terus menangis, jadi tidak sulit disembuhkan. Dave sudah memiliki kuasa spiritual dan batu sinabar, sudah bisa mengobati mata ibunya dengan mudah. Besok setelah Yuki melengkapi bahan obatnya, dia akan meramunya lalu mata ibunya akan pulih sepenuhnya. Sudah, jangan mengada-ada, mata ibumu ini sudah tidak bisa disembuhkan. Celine tidak percaya kalau Dave bisa menyembuhkan kedua matanya, sudah bertahun-tahun seperti ini, saya juga sudah terbiasa. Ibu, duduk dan jangan bergerak, tidak lama lagi kamu akan bisa melihat lagi. Dave memapah Celine duduk, lalu mengeluarkan kuas spiritual dan batu sinabar. Meski mata Celine terbuka saat ini, tetapi matanya kusam, dan hampir tidak ada bola mata hitam di matanya. Dave memegang kuas spiritual, menarik nafas, lalu mencelupkannya di atas batu sinabar dengan ringan. Dan saat kuas spiritual itu bersentuhan dengan batu sinabar, aroma wangi yang samar tercium, dan batu sinabar pun menghilang dan langsung terhisap ke dalam kuas spiritual. Wangi sekali, Dave, apa yang sedang kamu pegang? Walaupun Celine tidak bisa melihat namun indera penciuman dan pendengarannya sangat jeli. Ibu, ini adalah obat mujarab yang saya minta di gunung, ini bisa menyembuhkan matamu. Orang itu sudah mengatakan kalau ini pasti bisa menyembuhkan matamu. Dave tidak berkata jujur pada Celine, dan takut Celine tidak bisa menerima fakta dia menjadi seorang kultivator. Anak ini, kamu pasti dibohongi, mereka pasti penipu, kamu juga berani percaya. Celine mengeluh pada Dave, namun dia tetap duduk dan tidak bergerak di dalam hatinya. Celine juga masih memiliki ilusi kalau ramuan yang diminta Dave itu benar-benar bisa menyembuhkan matanya. Siapa yang tidak ingin bisa melihat dunia yang penuh warna ini? 2 hari lalu saat Edward membawanya berkeliling di puncak gunung, Edward menjelaskan kepadanya, namun andaikan dilihat dengan matanya sendiri pasti sangat mengagumkan. Celine juga sangat ingin melihat Yuki, dia ingin melihat sosok dan rupa dari calon menantunya kelak. Dave memegang kuas spiritual dan memantikannya dengan ringan pada mata Celine. Ibu, awalnya akan terasa sakit, tapi tahan sebentar ya. Selesai berkata, Dave kembali menitikan kuas spiritual pada mata Celine yang satu lagi. Ah! Celine berteriak kesakitan, dan menutup matanya dengan erat, raut wajahnya menunjukkan dia kesakitan. Mendengar teriakan Celine, Edward yang tertidur di dalam kamar bergegas keluar. Dave, apa yang terjadi pada ibumu? Edward melihat ekspresi Celine dan bertanya dengan panik. Ayah, jangan panik, saya sedang menitikan obat pada mata ibu, sebentar lagi ibu akan bisa melihat lagi. Dave menjelaskan kepada Edward. Segera raut wajah Celine perlahan-lahan menjadi lebih nyaman, rasa sakit yang dirasakannya tadi sudah hilang. Perlahan-lahan, Celine mulai membuka matanya. Dan saat matanya terbuka, yang menarik perhatian Celine adalah wajah penuh harapan dari Dave dan Edward. Dave, saya benar-benar bisa melihat lagi, hore bisa melihat lagi, asik senangnya hatiku. Celine tergerak hingga pargoy, jungkir balik, guling-guling sampai tubuhnya gemetaran, dia mengulurkan
mengangkat tangannya, dan dengan lembut membela wajah Dave. Ibu, saya sudah bilang kan saya pasti akan menyembuhkan matamu. Dave melihat ibunya yang kembali bisa melihat langsung jingkrak-jingkrak sambil koprol mantap pisan UAY. Perintah Kaisar Naga bab 224. Istriku, kamu benar-benar bisa melihat lagi. Edward penuh keterkejutan, dan mengibas-ngibaskan tangannya di depan Celine. Bisa melihat. Celine mengangguk dengan keras. Kamu jangan mengibaskan tanganmu blog. Lalu janggutmu itu, saya sudah mengingatkanmu untuk mencukurnya sehari sekali. Lihatlah seberapa panjangnya itu. Edward memegang janggut di wajahnya sendiri, dan raut wajahnya seketika bersemangat. Dia jingkrak-jingkrak seperti pertunjukan monyet di pasar. Istriku, baguslah, bagus sekali, kamu benar-benar bisa melihat. Melihat Edward, pria tangguh ini, malah tergerak hingga matanya memerah, kayak melihat bawang merah. Dave melihat ayah dan ibunya yang begitu bahagia juga tersenyum. Sejak kecil dia tidak pernah melihat ayah dan ibunya bertengkar, meskipun ayahnya pria yang keras, dan punya pandangan sendiri dalam cara mendidik. Namun Dave bisa merasakan perasaannya terhadap Celine. Edward hanya tidak suka menunjukkan perasaan saja. Apa yang kamu lakukan, putramu di sini? Celine yang sedikit malu langsung mendorong Edward. Hahaha, istriku, saya akan membawamu berjalan-jalan di luar, pemandangannya bagus sekali. Edward tertawa dan bersiap menarik Celine keluar untuk melihat pemandangan puncak gunung. Ada apa? Apa yang membuat kalian begitu bahagia? Yuki berganti gaun putih dan berjalan turun. Celine menoleh ke arah suara itu, dan saat dia melihat Yuki, dia tertegun. Dia pernah membayangkan sosok Yuki di dalam benaknya berkali-kali, karena bagaimanapun dia seorang nona muda, cara bicaranya juga begitu indah, pasti juga sangat cantik. Tapi saat Celine terpaku, karena dia melihat Yuki tidak hanya sangat cantik, tapi bagaikan seorang dewi. Yuki, kamu cantik sekali. Celine tidak bisa tidak memujinya. Yuki yang sedang turun dan mendengar pujian Celine juga tercengang. Bibi, kamu sudah bisa melihat. Iya, saya bisa melihat. Saya sudah pernah membayangkan betapa cantiknya dirimu, tapi saat melihatmu, kamu jauh lebih cantik daripada bayanganku, seperti seorang dewi. Celine menghampiri Yuki dan meraih tangannya. Yuki tersipu. Bibi, jangan memujiku seperti ini, saya jadi malu. Bibi cuma tidak sekedar memuji. Kamu memang sangat cantik, biarkan Bibi melihat lebih jelas. Celine menatap Yuki dengan seksama dan membuat Yuki menjadi lebih malu lagi. Ibu, ayah ingin membawamu keluar melihat pemandangan malam. Sekarang sudah tidak hujan lagi, kalian cepat pergi, pemandangannya sangat cantik. Dave berkata pada Celine. Kalau Celine terus seperti ini, Yuki akan merasa sangat canggung. Benar, saya akan membawamu berjalan-jalan. Dari sini kita bisa melihat pemandangan seluruh kota Surau, sangat indah. Edward berkata sambil menarik Celine. Celine yang mendengarnya seketika bersemangat, lalu berkata pada Yuki, Yuki, sudah sangat larut, tidak usah pulang, menginap saja di sini, besok pagi Bibi akan membuatkanmu sarapan. Celine ditarik pergi oleh Edward. Dave menatap Yuki dan bertanya, kamu benar-benar akan menginap di sini? Tentu saja Yuki mengangguk. Saya akan ke atas dan tidur. Besok pagi kalau saya telat bangun, tolong bangunkan saya. Melihat Yuki yang menaiki tangga dan membuat paha putihnya semakin terekspos, Dave menelan ludahnya dan berjalan kembali ke kamarnya. Dia tidak berani melihat lagi. Dia takut dia tidak bisa mengontrol dirinya. Yuki yang melihat Dave berbalik pergi, menggerutu dengan kesal. Dasar bodoh. Keesokan paginya, Dave masih terlarut dalam kultivasinya. Setelah mendapatkan papan 7 bintang, kultivasinya Dave menjadi jauh lebih cepat. Setelah banyak menunda kultivasinya, Dave harus bergegas mengejar ketinggalannya. Hanya saja dengan peningkatan kekuatannya, keperluan Dave terhadap berbagai sumber daya juga semakin banyak.
Hanya dalam waktu semalam, energi kebencian dan energi spiritual yang tersimpan di dalam papan 7 bintang itu hilang separuh dan Dave masih belum merasakan kekuatannya bertambah dengan signifikan. Masih tidak sebanding dengan jamur Lingzhi waktu